Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Wiwi Kartika Sari. Tanaman indoor atau tanaman dalam ruangan merupakan tanaman yang ditanam di dalam ruangan, umumnya di dalam kantor ataupun di dalam rumah. Tujuan ditanamnya tumbuhan di dalam ruangan adalah untuk dekorasi dan juga kesehatan. Pada umumnya, tanaman dalam ruangan memiliki kebutuhan hidup yang sama dengan tanaman di luar ruangan. Berikut ini adalah pilihan tanaman hias indoor yang bisa dijadikan pilihan untuk penghias rumah dan juga tempat tinggal kita. Dan jenis tanaman hias indoor yang pertama adalah bunga lavender. Bunga lavender sendiri telah lama dikenal sebagai tanaman pengusir nyamuk. Bunga yang termasuk keluarga rumput-rumputan ini memiliki daun menyirip yang ditutupi bulu-bulu halus. Umumnya, bunga lavender yang kita lihat berwarna ungu. Padahal, bunga ini juga memiliki warna lain seperti warna biru, putih, dan juga kuning. Menanam bunga lavender pun cukup mudah. Bunga yang berasal dari wilayah dengan iklim sedang ini bisa ditanam di halaman ataupun di dalam rumah dengan menggunakan pot. Bunga lavender telah lama dikenal sebagai tanaman pengusir nyamuk. Kemampuannya ini berasal dari aroma yang dikeluarkan olehnya. Aroma tersebut mengandung linalol dan linalil asetat yang tidak disukai oleh nyamuk. Kemudian, tanaman bunga lavender juga dapat digunakan sebagai pengharum alami. Bunga lavender ini termasuk bunga dengan aroma yang kuat. Bahkan satu pot kecil saja sudah mampu membuat penjuru ruangan terasa lebih harum. Letakkanlah bunga lavender di ruang keluarga, maka acara keluarga pun akan menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, ekstrak bunga lavender juga dapat diolah menjadi sabun organik. Sabun bunga lavender pun akan membuat tubuh menjadi wangi sepanjang hari. Kemudian, selain itu, tanaman bunga lavender juga dapat memberikan efek relaksasi. Tidak hanya wangi, aroma bunga lavender pun mengandung anti-neurodepresif. Alhasil, kita akan merasa tenang dan rileks ketika menghirup aroma tersebut. Selain menenangkan, aroma bunga lavender juga bisa mengurangi stres, membuat kita tertidur lebih cepat, bahkan bisa mengatasi insomnia. Kemudian, bulu-bulu halus pada daun bunga lavender juga mengandung minyak esensial. Kandungan minyak esensial tersebut dapat diekstrak dan dimanfaatkan untuk merawat tubuh. Ketika dioleskan di kulit kepala, minyak bunga lavender dapat membuat rambut tumbuh lebih cepat, mencegah kerontokan, mengatasi ketombe, hingga mengatasi kutu rambut. Selain itu, tanaman bunga lavender juga dapat dikonsumsi sebagai teh. Jika diminum secara teratur, teh ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh, mendetoksifikasi, serta menyehatkan pencernaan dan juga pernapasan. Apalagi bunga lavender mengandung senyawa polifenol. Senyawa ini mampu menangkal radikal bebas dan juga mencegah pertumbuhan sel kanker. Kemudian, jenis tanaman hias indoor yang kedua adalah money plant atau Epipremnum aureum. Money plant terkenal sebagai tanaman rumahan yang ditanam di dalam rumah, terutama dalam air. Banyak orang mempercayai bahwa menanam money plant dapat mendatangkan rezeki, keberuntungan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Money plant atau pothos adalah tanaman memanjat yang selalu tumbuh sepanjang tahun. Tingginya bisa mencapai 20 meter. Mereka bisa tumbuh dengan sangat mudah di tanah maupun di air dalam botol atau wadah lain. Merawat money plant sangat mudah dan tidak memerlukan keahlian. Money plant tidak membutuhkan perawatan yang rumit. Tanaman ini dibudidayakan dengan cara di-stek. Money plant sangat bisa ditanam di dalam pot di dalam rumah. Bagi teman-teman yang ingin menanam money plant, bisa menanam kapanpun sepanjang tahun. Money plant bisa hidup pada tempat yang terkena sinar matahari langsung, bisa juga pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, seperti di dalam rumah. Namun, jika banyak terkena sinar matahari langsung, daun-daun money plant atau sirih gading ini bisa menguning bahkan terbakar.
Selanjutnya, jenis tanaman hias indoor yang ketiga adalah bunga anthurium. Jika teman-teman masih ingat, tanaman bunga anthurium ini sempat populer sekitar tahun 2006 sampai 2008. Akan tetapi, puncak dari popularitas jenis bunga anthurium ini sebenarnya mencapai puncaknya itu pada tahun 2007. Bahkan ketika itu jenis bunga anthurium dihargai sangat mahal, hingga membuat para pecinta anthurium rela menjual mobil, sebab harga anthurium seukuran ibu jari itu saja bisa mencapai 350.000 saat itu. Jenis bunga anthurium sendiri merupakan tanaman yang berasal dari keluarga Araceae. Yang menarik dari jenis bunga anthurium sebenarnya berasal dari keindahan daunnya. Jenis bunga anthurium ini masih berkerabat dengan sejumlah tanaman hias lainnya seperti aglonema, philodendron, keladi hias, dan juga alocasia. Dalam keluarga Araceae, anthurium adalah genus dengan jenis terbanyak, sekitar 1000 jenis. Pada tahun 2020, beberapa tren lama mulai kembali menjamur. Sebenarnya hal ini wajar saja, layaknya fashion yang siklusnya selalu berputar dan akan hilang kembali seiring rasa bosan yang menjadi sifat wajar manusia. Begitupun tren bercocok tanam yang mulai menjamur kembali, dan banyak penjual tanaman hias mulai kebanjiran order berbagai jenis tanaman hias yang mereka jual. Selanjutnya, jenis tanaman hias indoor yang keempat adalah tanaman rosemary. Tanaman rosemary merupakan tanaman herba yang sering juga disebut tanaman hias daun karena memiliki daun lebat yang berbentuk duri kecil. Selain itu, rosemary ini juga cocok sebagai tanaman hias indoor karena berbau wangi dan dihiasi bunga warna ungu kebiruan yang menawan. Tanaman hias indoor rosemary juga memiliki sejumlah manfaat. Beberapa di antaranya digunakan sebagai tanaman pengusir nyamuk dan juga sebagai bumbu masakan. Rosemary merupakan tumbuhan penghasil rempah-rempah dan biasa dipakai pada kuliner kawasan Laut Tengah seperti masakan Italia, Yunani, Turki, serta daerah Levantia. Tumbuhannya relatif tahan kering serta memiliki khasiat pengobatan serta pengusir serangga serta hama lainnya. Teh rosemary juga dapat membantu mengatasi masalah rematik dan gejala flu. Tanaman ini biasanya cocok digunakan sebagai teh maupun bahan makanan. Tanaman ini banyak mengandung kalsium, zat besi, dan vitamin B6. Dalam perbanyakan tanaman ini biasanya melalui pencakokan. Selanjutnya, jenis tanaman hias indoor yang kelima adalah bunga lidah mertua. Tanaman bunga lidah mertua atau sansevieria ini adalah marga tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Sansevieria memiliki daun yang keras, sukulen, tegak dengan ujung yang meruncing. Sansevieria dikenal dengan sebutan tanaman lidah mertua karena bentuknya yang tajam. Sansevieria tak hanya sebagai tanaman hias, tapi juga memiliki manfaat untuk menyuburkan rambut, kemudian dapat mengobati diabetes, wasir, hingga juga mengobati kanker. Sementara seratnya digunakan sebagai bahan pakaian. Di Jepang, sansevieria digunakan untuk menghilangkan bau perabotan rumah di ruangan. Dibanding tumbuhan lain, sansevieria memiliki keistimewaan menyerap bahan beracun seperti karbon dioksida, benzen, formaldehide, dan triklorotilen. Selanjutnya, jenis tanaman hias indoor yang keenam adalah tanaman Echeveria. Tanaman Echeveria merupakan tanaman yang dikenal karena kecantikan daunnya yang membentuk mawar yang sangat indah dan disukai para pecinta tanaman hias. Echeveria adalah salah satu tanaman berbunga sukulen yang terdepan di musim gugur. Meskipun Echeveria tidak hanya berbunga di musim gugur saja. Sifat dari tanaman Echeveria dapat mentolerir suhu panas hingga dingin dan menjadikannya favorit di setiap musim, apalagi di musim gugur. Dan tanaman cantik yang satu ini selalu mewarnai dunia flora di Austria sejak awal musim gugur.
Untuk menanam tanaman ini juga tidak membutuhkan pot yang besar. Dan satu hal yang perlu diingat untuk tidak menempatkannya di kamar yang bersuhu dingin karena dapat mengakibatkan tanaman ini bisa berjamur. Demikianlah beberapa jenis tanaman hias indoor yang dapat dijadikan referensi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.